Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yeah, wabarakatuh. good night everyone. Thanks for rejoining my class tonight. As we discussed before that we are going to have a practice test for the writing task 1 of the IELTS test. And thanks for you guys have submitted your writings for task 1. And tonight we are going to look in detail each of your works ya. Kita coba lihat. Nah, jadi saya urut dari Koko dulu sebagai yang peserta yang pertama, the first student who submitted the assignments exercise for the IELTS writing task 1. Nah, ini jawaban Koko. Ini jumlah katanya ada jumlah 213. It means that you pass the first criteria. Jadi kriteria pertama itu minimal 150 dan yang ini sudah lebih dari 150. Wait, ya. Yeah. Oke, bentar ya. Nah, coba kita lihat sekarang. Nah, karena jumlah katanya sudah sesuai, sudah masuk kriteria. Nah, sekarang kita coba lihat. Jadi seperti kemarin, as material from yesterday, we discussed that for task 1, at least your essay must have an intro plus overview, and then feature 1, feature 2, and if it is possible, it has conclusion. Ya. Nah, kita lihat ini ada intro. Seperti yang kemarin, intro itu adalah mengulang pertanyaan pada prinsipnya, ditambahkan dengan overview dari tren dari grafik ini. Nah, sebelum itu kita lihat, perhatikan pertanyaannya. The chart below shows the changes in 3 different areas of crime. Jadi chart berikut ini menunjukkan perubahan tiga jenis kriminal di Manchester City dari tahun 2003 sampai 2012. Nah, yang ini bisa dimasukkan dalam intro dengan cara diparafrase. Oke, the line graph describes, kalau di sini the chart ya, describes, that's nice, the variation of crimes like burglary, car theft, and robbery in Manchester City Center from 2003 to 2012. Ya, overall ini sudah bagus, sudah diparafrase ya. Nah, kalimatnya ini masuk efektif karena saya nggak ngelihat ada error. Subjeknya itu the line graph, kemudian kata kerjanya describes, ini pakai present tense. The variation of crimes like burglary, ini kurang tanda koma ya di sini ya. Ya, crimes like burglary, car theft, and robbery in Manchester City Center from 2003 to 2012. Ya, nice. Nah, sekarang kita lihat paragraf berikutnya. The most obvious changes figured it on burglary. Perhatikan ya, the most, ini kalimat pertama. Saya kasih bold. Oke, saya kasih bold ya. The most obvious changes figured it on burglary fell significantly over 1 decade in Manchester. The most obvious changes, yang paling pasti, obvious itu pasti ya. Kalau obvious di sini kurang efektif, vocabnya kurang pas ya. Jadi di sini bilang changes figured it on burglary fell significantly over 1 decade in Manchester. Benar sebenarnya, ini figur yang kuning ini, yang burglary ini penurunannya sangat drastis dari selama 10 tahun dekade, benar nggak? 2003 sampai 2012. Sebenarnya penurunan drastisnya itu dari 2004
sampai dengan 2008. Itu berapa tahun? 1, 2, 3, 4. Kurang lebih 4 tahun saja dia mengalami penurunan yang drastis. Nah, yang ini yang nggak akurat nih. Over 1 decade in Manchester. Ya. Meanwhile, sementara itu, robbery remain relatively steady. Robbery itu yang warna biru ya, agak hijau-hijau ya. Meanwhile, robbery remain relatively steady in the figure, and car theft has considerably highest position in the city of Manchester over the period given. Jadi Koko ini overview-nya Koko, dia pertama dari overview-nya ini saya membaca ya. Pertama dia akan jelasin yang warna kuning, burglary. Kemudian di paragraf berikutnya dia akan ngomongin yang dua. Mungkin saya belum lihat, nanti kita lihat ya. Nah, kita lihat sekarang paragraf pertama dulu ya, yang kedua dulu, ini yang overview, ada error atau enggak. The most obvious changes, perubahan-perubahan yang maksudnya obvious di sini nampak jelas ya, kok. Ya, Sir. Bingung mencari kata yang beda gitu loh biar gak sama terus. Oke, ya, that's fine. Sini kurang efektif ya. Nanti kita lihat ya, nggak apa-apa. Changes figured it. Nah, ini yang saya bingung nih. Figured the most obvious changes. Figured it. Nah, di sini kalimatnya ini kan sampai Manchester ya. Subjek dari kalimat ini apa dulu? Yang lain bisa bantu, nggak harus Koko ya. Gimana, Sir? Subjek dari kalimat ini, yang saya bold ini, yang saya tebalin, subjeknya apa nih? Ini kita belajar untuk melihat error ya. The most obvious changes, bukan. Yes, the most obvious changes. Dia superlatif, Sir, makanya satu aja biasanya. Ya, singular and plural ya. Nah, kata kerjanya mana? Well, Figured it. Figured ya, figured. Pakainya past tense. Nah, kalau dia pakai past tense, harus ada keterangan waktu past tense ya. Ini kan pakai past tense-nya. Benar sih, ini the most obvious changes figured in Bulgaria over 1 decade in Manchester. Ya, tapi kalau yang dimaksud menjelaskan grafik, pakaikan dia present tense kayak yang di atas ini, tanpa ada keterangan waktu ya. Tapi kalau yang dimaksud itu bentuk data yang ada tahunnya, keterangan waktunya, gunakan past tense. Nah, yang saya tanyakan, it ini ngapain di sana? Fungsi it di sana apa? Karena kan the most obvious changes figured it on burglary fell significantly. The most obvious changes figured it on burglary fell. Nah, ini ada fell lagi. Fell ini kan kata kerja nih. yes, sir. Fell significantly. Nah, dari sini ini error dari satu kalimat ini saja udah ada beberapa error. Ya, jadi ingat simpelnya seperti ini. Di awal-awal paragraf usahakan kalimat sederhana. Kalimat sederhana itu terdiri dari satu subjek dan satu verb. Ya, jadi kalimat sederhana seperti itu. Kalau yang ini mau terkesan kompleks, tetapi banyak error. Nah, ini riskan ya. Oke, kita pindah. Meanwhile, sementara itu, robbery remain relatively steady. Oh ya, oke. Over 1 decade in Manchester. I got it now. Koko pakai past tense karena di sini over 1 decade in Manchester. Cuman harus tetap ada keterangan waktunya ya. 10 tahun itu dari tahun berapa sampai tahun berapa. Meanwhile, robbery remain relatively steady. Jadi kalau menurut Koko itu robbery itu yang paling bawah ini remain relatively steady in the figure. Benar, dia relatif stabil ya, naik turun, tapi posisi awalnya sama akhirnya itu cenderung sama, di sekitar just above 500 ya. In the figure, and car theft has considerably highest position. And car theft, pencurian mobil, mempunyai figur yang paling tinggi ya.
highest, ingat kalau menyatakan paling jangan lupa artikel the highest. Ini sederhana kelihatannya tetapi akan menjadi error jika tidak ada ya. Harus ada the highest position in the city of Manchester over the period given. Over the given periode yang ditunjukkan. Nah, di sini kurang akurat lagi nih ya, over the period given. Posisi yang ini yang merah Kartef itu paling tingginya hanya pada by the end of the period given atau the given period. Ya, kan dari awal enggak dia paling tinggi itu adalah yang kuning. Jadi enggak pas kalau dinyatakan over the period itu Kartef yang paling tinggi. By the end of the period baru benar. Di akhir periode itu atau dari ya benar di akhir periode kan yang paling tinggi itu adalah Kartef. Kita lihat errornya student figure in Kartef has ada figure apa the highest butuh ada error di sana ya in the city of Manchester over the period given. Oke. Di situ ada error. Nah, berikut di paragraf berikut as it explained sebagaimana it explain. It maksudnya figurnya ya? Ya, Sir. Oke. As shown, seperti mana? Seperti gini aja. Kalau mau lebih simpel, as shown in the graph, seperti ditunjukkan di graph atau di line graph seperti itu ya. As it explain rancu sekali. The great noticeable, nah ini noticeable itu bisa pakai di sini. Obvious bisa diganti noticeable di sini. Ya. The great noticeable trend displays about burglary. As it explained, the great noticeable trend displays about burglary, which began at around 3,400 cases around in 2003. Bentar, as it explained, the great noticeable trend display. Subjeknya adalah the great noticeable trend, itu subjeknya. Display sudah benar, subjek dan kata kerjanya sudah matching. Displays nah, yang seperti saya katakan tadi, usahakan di masing-masing paragraf, awal paragraf itu gunakan sesimpel mungkin bahasanya, ya. Karena kalau examiner membaca bagian-bagian awal dari kalimat dan examinernya bingung setengah mati, itu dia akan berpengaruh terhadap psikologis penilaian. Kalau saya sih pribadi masih paham nih maksudnya, tapi kalau native speaker, karena yang menilai nanti itu native speaker, akan kesulitan. Wait, ada kayaknya harus saya mute ya. Oke. Oke, di paragraf ketiga itu ada beberapa error ya. Saya masih bingung subjek mana, kemudian kata kerja mana, about. Kalau subjek dengan kata kerjanya udah oke, tapi dari about burglary, the great noticeable trend displays about burglary which began at around blah blah blah. Oke, ada error di sana. Next, kita lanjut. After 1 year reported case was the highest. Setelah 1 tahun, itu maksudnya di 2004 ya. The highest among other 3 games. That is exactly 3,800 in number. Oke. Jangan gunakan kata exactly kalau nggak persis ya, kecuali memang ada angka di di sebelah kiri itu. Just say about around sekitar ya 3.800 in number. Karena di sana nggak ada keterangan 3.800-nya ya. Kita hanya menebak itu di tengah-tengah antara 3.500 dengan 4.000. After 1 year, bla 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 bla. However, after the year, the number of burglary case fell after the year. The number of burglary case fell significantly to 1,100 in 2008. After the year, after 1 year reported, after the year the number.
Nah, kalau dari sebelumnya kalimatnya Koko itu dari 2003 ya, 2003. Kemudian setelah setahun artinya di 2004. After the year maksudnya setelah tahun 2004 itu turun drastis ke 1.100, sekitar 1.100. Masalahnya bahasanya itu the year, the number. After the year, the number. Kenapa nggak dibuat simple in 2008, this figure ya fell significantly to bla 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 bla. Jadi kalau seperti ini memang terkesan panjang kalimatnya tetapi tidak efektif. Oke, next kalimat. Then the graph remain relatively constant. Kemudian grafik tersebut relatif konstan by the end of 2012. Nah, kalau konstan itu artinya beberapa tahun. Kalau yang ini hanya tahun yang disebutin Koko hanya tahun 2012. Padahal sebenarnya relatif stabil itu dari tahun 2009 sampai 2012. Mungkin bisa ditambahkan informasi. Then the graph remain relatively constant over the last 4 years. Over the last 4 years. Dari 2009, 10, 11, dan 12. Oke, nice try. The last paragraph regarding CARTEF, which started at about 2,300 cases. CARTEF itu yang merah. Okay, in 2002 and slightly increased to 2,400 before dipped into 2000 by the year of. Panjang memang kalimatnya ini dan mudah tersesat, kita nih bingung ya. Oke, maksudnya menjelaskan yang ini, yang CARTEF dari 2.300 menjadi 2.400 sebelum jatuh ke 2.000 di tahun 2006. Oke. Then there were considerably high growth of CARTEF to near 3,000 cases. Oke. Jadi pertama, Koko ini maksudnya mau menjelaskan dari tren dari 2003 ke 2006 itu penurunan, dan dari 2006 sampai 2012 itu cenderung naik. Ya, kalau saya tangkap ini maksudnya seperti itu. Oke, then there will be high growth of CARTEF to near, ya sudah. Moreover, robbery remain relatively stable over the decade with slight upward trend in 2005. 2005 yang robbery yang ini berarti ya. Iya, yang naik itu. Yang naik dari 2005. More robbery remain relatively stable over the decade, kemudian with slight upward trend in 2005, about 900 in contrast, 900 ya. To the beginning pakai artikel to the beginning stage with 600 in figure yang about 600. Sepertinya jaringan Fahri sama Fajar nggak stabil nih. Stabil kalau Mister, itu perangkat saya yang satunya. Oh, Salah. Oke. Maaf, Mister. Oke, banyak sekali yang harus diperbaiki di tulisan jawaban responnya Koko ini. Tetapi dari secara keseluruhan jumlah kata sudah mencukupi. Cuman kalau saya kasih nilai, ini nilainya masih 4,5. Masih terlalu banyak error ya, 4,5. Maksimal nih 5,0. Ya, maksimal 5,0. Antara 4,5 sampai 5,0. Oke, kita pindah ke jawaban berikut. Nanti saya perlihatkan contoh jawabannya biar ada gambaran. Saya stop recording sebentar, lanjutkan. Ini lagi
Masalah jaringan, Sir. Lagi ada masalah jaringannya. Jaringannya. Ada sih. Ada? Baik. Oke. Cuman- Oh ya dah. Mau buka di laptop kan ya, tapi nggak bisa di HP doang. HP-nya Ya, nggak sering apa-apa. dipakai Nggak apa-apa. chat. Nggak apa-apa, ini saya bukakan ya. Fahri, ini jawabannya Fahri. Total word count-nya itu 220. Ya. Ih, malu gue Saya sih, anjir. 200 itu udah banyak ya. Kebanyakan ya 180 lah maksimal ya. Jangan terlalu banyak. Gila. Ambis banget. Detail banget tahu informasi yang ada di situ, anjay. Oke, kita lihat ya. The graph describes SPL. about the development of the crime rate of burglary, car theft, and robbery that occurred in the Manchester City Center in the period of, kalau pakai the period harus ada of-nya, in the period of 2003 to 2012 ya. Errornya kata development itu nggak pas, maksudnya peningkatannya. Perubahan Iya. kan kalau di sini kan changes, berarti bisa Perkembangan pakai kata sinonim dari perubahan itu alteration, apa lagi? The graph describes about changes. Kalau misalnya nggak ketemu nggak apa-apa pakai changes ya. Tetapi yang penting jangan persis 100% ya. Kalau pakai movement, pergerakan. Movement juga kurang pas. Soalnya Atau trend saja. The graph describes about the trend of the crime, ya, the trend of the crime atau the rate of the crime of several crimes like burglary, car theft, and robbery occurred in the Manchester City Center, bla 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 bla. Jadi memang harus punya kosakata vocab yang lebih banyak ya. Tapi kalau sering lihat-lihat soal dan contoh jawaban, biasanya dia template-nya itu nempel ya. Kita kemarin saya lihat soal dan jawabannya dia pakai bahasa seperti ini. Kalau nggak ketemu changes pakai nggak masalah ya. Changes of the crime rate. Yang penting nggak persis 100% dengan pertanyaan di situ ya. Oke, the biggest change occurred in burglary crime. In burglary crime nggak usah pakaikan crime lagi ya, burglary cukup ya, karena orang udah paham burglary itu. Oh ya, ini apa bedanya burglary, car theft sama robbery? Kalau car theft kan curi mobil. Bedanya burglary sama robbery apa? Maling, Sir. Maling. Ya, Maling, kalau sih. robbery Kind of thief nggak sih? Ya. Theft ya itu sih, pencuri. semua si theft Ya, ini. tip itu maling. Begal. Oke. Begal. Burglary itu Burglary yang maling begal nggak masuk sih? dalam rumah ya. Kalau Iya, burglary. masuk maling. Nah, kalau robbery burglary itu masuk yang rumah. di jalan rampok, begal dan lain sebagainya. Ya, Oh, robbery. oke. Ya. Oke. The biggest change occur in burglary crime, it's shown. Nah, ini maksud saya ada the biggest change, ini subjek. Kemudian ada it lagi. It kan fungsinya sebagai subjek. It show the biggest change occurred in burglary. A very significant decline. Oke, teman-teman nih cenderung ingin membuat kalimat panjang tetapi tidak akurat. Ya, a very significant decline. Jadi nggak usah panjang. Kalau misalnya daripada nyoba-nyoba panjang tapi nggak akurat, mending kalimat-kalimat pendek. Ya, nanti coba lihat di contohnya ya. In the following years, there was a not too large increase. No. The following years, ya, since 4 years from 2004 to 2008, although nah ini banyak sekali missing. Bacanya tersendat. Kalau tersendat bacanya itu berarti ya, something wrong ya. The following years there was a not too large increase and decrease until okay. Meanwhile, car theft was the highest crime case for a decade, and robbery is one of the crimes with the lowest number of cases. Okay. The graph explain burglary is the highest crime for a decade. To be precise, in 2000, the graph explains. Nah, ini sama dengan paragraf pertama ya, harusnya pakai present tense. Karena itu fakta dari grafiknya
kita bisa tahu, menjelaskan dan lain sebagainya. Ini harusnya present tense. Burglary was the highest crime for a decade. Nah, kalau di sini harusnya pakai was karena ada keterangan waktu, ini past tense in 2003. Okay. However, cases experienced a very significant decrease until 2008, as many as 1,100 cases. And in the following year, di tahun 2009, burglary di tahun 2009 naik ya. A constant increase and decrease in cases until. Nah, kalau yang tren dari 2009 ke 2012 itu relatively stable ya. Stable. Atau kata lain dari stable Turun. itu fluctuates. Oh, fluktuatif ya. Ya. Fluktuatif. Fluctuate itu naik turun. Fluktuatif ya kalau bahasa Indonesianya ya. Ya, fluktuatif benar. Naik turun, naik turun. Ini kan naik turun, naik turun. Fluctuated atau relatively stabil, relatif stabil ya. Relatif stabil. Relatively stable. Regarding card theft cases, yang terakhir yang merah, card theft cases, which at the beginning of the 2003 period with the number of cases increase and decrease for the next few years until 2012 became the year with the highest case for a decade with. Oke. Panjang kalimatnya ini, satu kalimat 4 baris ini. Dan error di mana-mana ya. Oke, as for the robbery case, which is a crime with the smallest cases compared to the others, robbery, ya benar. The graph of robbery, nah ini spelling ini jangan sampai terjadi ya misspelling, is fairly constant with the highest case in 2005, ya, with 900 cases, and the lowest one. Nah, untuk nggak mengulang-ulang bisa pakai gini misalnya, the highest case in 2005 with 900 cases and the lowest one, dan yang paling rendah nggak usah diulang case-nya biar nggak ngulang-ngulang. And the lowest one in 2008 with 500 cases. Oke, itu jawabannya Fahri. Kalau saya kasih nilai kurang lebih sama ya dengan Koko, 4,5. Oke, next. Coba lihat Fajar. Fajar ada ngirim, Sir? Ada. Kurang Dia ajar. Dia Japri itu pasti. Gitu dia, Fajar, hilangkan insecure-mu, Fajar. Kita sama-sama belajar, Geda. Kan begitu, Ai. Ini nggak bisa BPS. Ya kan pakai BPS kan. Itu nggak bisa. Insecure itu, anjir. Not fair. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ya. Apa kirim pribadi nggak baik? Kita lanjut. Fajar jawabannya dia paling sedikit dari yang lain, walaupun tetap 200, di atas 203, which is fine. Saya sarankan 180 cukup ya. The line graph or chart. Nah, yang ini hindari, pakai satu saja. Pilih graph atau pilih chart. Ya, the line graph shows atau the line chart shows the statistic of 3 different types of crimes in Manchester City Center from nice ya, very nice ya. Bagus nih. Cuman saya ini berlebihan redundant. Orchard-nya pilih saja salah satu, jangan nanti pada real test ya, jangan pakai gini ya, satu saja. The statistic of 3 different types of crimes in Manchester City. Ya, nice. Ini intro, mengulang pertanyaan. Kemudian by the data, ini frase yang bisa digunakan tetapi kurang pas juga. Yang paling pas untuk data itu based on data. Based on data ya, atau ya kalau berdasarkan pendapat orang according to Mr. Fahri misalnya. Tapi kalau data based on data, berdasarkan data ya. Based on data, kalau saya ganti itu based on data shown in the graph, yang ditunjukkan grafik ya. The 3 crimes are burglary, car theft, and robbery, and they change in different alteration.
Apa beda change dengan alteration? Artinya ini sama nih. Iya, karena sama itu saya jadi pakai thesaurus, Sir. Jadi Okay, that's fine. Errornya di sini ya. By the data, the three crimes are based on data, the three crimes are burglary, car theft, and robbery. Kenapa enggak titik saja di situ biar dia simple? change-nya itu saya gunakan sebagai verb dan Oh ya. alteration-nya itu sebagai data. And they change in different. Oke. Maksudnya perubahan mereka itu berbeda-beda ya. Maksudnya Fajar. Enggak akuratnya di sini ya. And they change in different alteration. Di situ sih ya errornya. Oke, next the lowest chart is the robbery. The lowest chart is the robbery. Benar. Yang paling rendah itu adalah robbery. Reported only 500 cases in the first survey year. Ya? Oh, iya betul. Saya kira kurang tadi. Okay, for almost in the first survey year, and the highest is burglary for almost 3,500 cases by only in the first. By only ini nggak perlu. In the first year only, cukup in the first year saja. Okay, none of the chart do the three crimes have. None of the chart do. None of the chart do the three crimes have. None of the three crimes have a similar change per year. Yeah. Ini pakai pola negative expression, Sir. Yeah, none of the chart do the three crimes. None of the chart do the three crimes have a similar change per year. Do the three crimes. Saya masih kesandung di dunia ini. None of the chart from the three crimes. Satunya ada 3, Sir, makanya dia pakai do. Okay, none of the chart do the three crimes. Kalau di bahasa Indonesia kan gimana nih? Tidak ada dari ketiga jenis kejahatan ini memiliki perubahan yang sama setiap tahun. None of the three crimes have a similar change per year. None of the three crimes. Jadi usahakan precise ya, padat, singkat, jelas ya. None of the three crimes have a similar change per year. Over the period of time, period. Berapa tahun ini over a decade kalau 10 tahun ya. Burglary, the highest court crime data, ya, has a massive change. Masif itu besar. Lebih pas di sini significant, ya. Significant change by the year of 2004 to 2008. Yes. The change in 2004 achieves. Kenapa pakai present, Fajar? Oh iya. Ya, kalau ada keterangan waktunya seperti ini harus pasten ya. The highest number and it drones, ini present lagi, pasten harusnya sharply, it drones sharply in 2008 by only 1,000 more. Maksudnya 1,000 lebih ya maksudnya. Yes, sir. More than 1,000 cases. Yeah. Robbery as the lowest case achieves. Ingat di sini past tense. Only 500 cases in the first and ends in the same number of cases. First year maksudnya, sir. Lupa saya taruh tadi. Okay, in the first year ya. Okay. Yeah. And ended past tense ya. And ended in the same figure ya. Figure lebih pas di sini. In the same figure. Car theft, kemudian pencurian mobil is the middle range, is in the middle range of the chart. Pakai was ya. Chart has an improvement from the first year. It reports cases, it reports 2,225. 2,225. Precise sekali Fajar nih. Around ya, pakaikan around sekitar. Approximately ya. And be the highest crime report for achieving almost 3,000 cases in the last survey year.
Oke, 3.000. Plus paragraph. Based on the chart, every crime on the chart, based on the chart, every crime on the chart has an obvious different statistic for almost a decade that starts from ini berlebihan lagi nih. A decade from 2003 to 2013. That starts nggak perlu di sana itu. From 2003 to 2012 in Manchester City Center. Nah, kalau Fajar, tulisannya Fajar ini kurang lebih 5,0 ya. Wih, keren. Sir, boleh nanya? Iya, silakan. Ini kan tadi aku agak confused yang masalah present sama pastnya kan ya. Terus sir, ini if you put the years, you use the past tense, but if you not, you can use the present kan? Iya, tapi benar. Ini Fajar tadi mana ya? Yang ininya nggak ada dia. Oh, ada ternyata the first year dia taruh di sini. Ada, iya. Jadi kalau kita menjelaskan data tanpa ada keterangan waktu gunakan present tense. Sama kayak di awal paragraf. The line graph shows, dia present tense. Karena kan grafiknya itu di depan kita, artinya sekarang. Nah, tetapi ketika kita memberikan detail, ada tahun, keterangan waktu, gunakan past tense kalau dia memang sudah lewat. Oke. Oke, itu aja sih. Anda, Sir, kira ini Fajar tadi nggak ada masukin tahunnya. Gimana? Nggak ada sih tadi yang di paragraf keempat. Oh, oke. Tahunnya ternyata. Saya kira nggak ada. Oke. Ya, Fajar banyak gunakan present tense ini, harusnya past tense ya. Ya, tetapi kenapa saya kasih 5,0? Karena kalimatnya lebih mudah bukan mudah dipahami berarti benar semua ya. Tetapi lebih lebih nyaman diikuti, lebih flow ya. Oke, jadi intinya bukan yang lain bukan nggak nyaman karena banyak sendat-sendat itu akan mempengaruhi examiner ya. Jadi examiner itu dia akan melihat awal, kalau nyaman dia baca dia akan lanjut. Tapi kalau nggak dia selesai, dia nggak akan lanjut bacanya ya. Dia hanya coba 1-2 paragraf. Oke, kemudian ingat the key message pertama, usahakan kalau memang kesulitan menulis kalimat panjang, latih dari sekarang membuat kalimat panjang. Tapi kalau memang masih sulit sampai mau tes, gunakan saja kalimat-kalimat pendek sederhana, yang penting akurat daripada panjang dan tidak akurat ribet urusannya ya. Oke, nah sekarang coba kita lihat contoh jawaban yang ada. Ini cuma 165 kata, tapi sangat padat ya. Coba kita perhatikan. Nah, the line graph dari soal the chart kan dia ganti dengan the line graph, displays menunjukkan alterations, changes-nya diganti dengan alterations. The line graph displays alterations for burglary, car theft, and robbery. Kalau di sini kan in the areas of crime. Dia nggak sebutin apa saja crime-nya. Kalau di sini disebutin. In the center of Manchester between 2003 and 2012. Jadi kalau di sini pakainya from, di sini dia pakai between. Kalau from itu pasangannya to ya, from bla 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 to bla 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 bla. Tapi kalau between gunakan and. Between bla 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 and bla 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 bla. Ya, selesai di intronya. Nah, kemudian di overview, the most noticeable trend yang paling terlihat is that burglary ya. Burglary memang dia paling kentara ya. Fell dramatically. Nah, ini dia pakai past tense karena memang ada keterangan waktu pas. Dramatically over the period. Jadi dia turun secara signifikan over the period dari durasi waktu yang ada. Dari sini dari 2003 ini di hampir 3.500 menjadi kurang lebih di bawah 1.500 di tahun 2012. Udah makan?
Oke, Kartev, kemudian dia ngomongin Kartev karena dia paling rendah di bawah, jadi dia yang paling tinggi, kemudian yang paling rendah. Fluctuated until 2008. Jadi Kartevnya, oh ya, yang merah ya dia jelasin. Dia fluctuated naik turun sampai dengan tahun 2008. Ini fluctuated ya, naik turun sampai 2008. Upon which it rose steadily. Setelah itu dia meningkat, it rose steadily, secara bertahap, secara pelan-pelan. Whereas sementara itu, the number of Kartevs remain relatively stable between 2003 dari 2003 sampai 2012. Remain relatively stable, naik. Kalau saya sih nggak relatif stabil nih. Ya, stabilnya cuma dari, ini kan contoh ya, stabilnya itu cuma dari 2003 sampai 2009. Itu stabilnya. Over 2009, it increase steadily from dari sekitar 2.300 menjadi sekitar 2.800. Oke, Burglary, paragraf berikutnya, started at just below. Jadi kemudian dia mulai hanya di bawah 3.500, di bawah 3.500. Jadi instead of using 3.500, dimodif menggunakan kata lain, 3.500, 3,5 ribu, ya 3.500. In 2003, and apart from a small rise of around 500 offenses in 2004, dan terlepas dari adanya sedikit peningkatan di tahun 2004, ini ada di sini, fell drastically, turun secara drastis to just over 1,000 incident in 2008. Jadi turun drastis sekitar 1.000 menjadi 1.000 di tahun 2008. 2009 saw a slight rise, sedikit naik di tahun 2009, dan setelah itu dia stabil, and it remain in and around. Jadi stable, kata lain dari stable itu bisa in and around, kurang lebih ya. This figure until the end of the time period. Titik. Oke, last paragraph. From 2003 and 2008, dari 2003 sampai 2008, the number of Kartevs-nya yang merah, shifted between just below, berubah, shifted. Nah ini, jadi bisa digunakan kata ini, semakin banyak kita baca, lihat, maka semakin banyak pilihan vocab bisa digunakan. Shifted itu berubah ya, shifted between just, antara just below 2000, hanya sedikit di bawah 2000, before rising steadily to nearly 3,000 in 2013. 2000, kok bisa 2013? Nggak ada 2013 di sini. Oke, hampir mencapai 3.000 di tahun 2012 maksudnya ini ya. Oke, over the entire period, robbery never rose. Robbery, ngomongin sedikit, satu kalimat saja tentang robbery. Over the entire period, robbery never rose above 1,000 and didn't go under 500. Tidak pernah naik di atas 1.000. Ya benar, never rose, tidak pernah naik di atas 1.000 dan tidak pernah turun, didn't go under 500. Ya. Ini contoh, nanti bisa dibaca, nanti saya share ya. Jadi usahakan latih buat kalimat sederhana di awal-awal paragraf, setelah itu baru coba untuk yang panjang-panjang. Karena kalau nggak ada kalimat yang benar di dalam dalam satu paragraf itu nanti akan mengurangi skor. Sir, mau nanya, Sir? Ya, silakan. Ini kan never rose itu rose mawar bukan sih? Bukan, itu naik. yang rise, rose kata kerja, meningkatkan rise ya. Kerja. Jadi kata kerja kedua karena past tense gunakan rose. Oh, kirain terus mawar itu sama nggak sih tulisannya? Sama, persis. Jadi yang membedakan itu posisinya. Jadi kalau dia berada di akhir kalimat, kemungkinan yang dimaksud itu mawar ya. Iya. Tapi kalau di awal setelah subjek itu berarti dia kata kerja. Meningkat rose. Rise, rose, risen.
Ryzen ya. Oke, ada pertanyaan dulu. Fahri kalau lagi belajar itu jangan ini mesra-mesraan. Ini udah juga belajar, Wak. Oke, ada Julid pertanyaan? belajar. Ini juga, Sir. Ini kan kebanyakan sometimes juga kan di atas ini udah bisa jadi general atau apa ya statement yang di Overview. awal itu kan. Nah itu bisa nggak kita plug di awal itu kita ambil beberapa kata yang di penjelasan itu kayak the chart below kayak gitu-gitu boleh nggak sih? Oh ya, saya boleh mintanya nggak, Sir? Itu template yang kemarin itu loh, Sir. Seperti yang Fahri minta kan, Sir bilang ada template opening kayak gitu-gitu kan. Oh ya ya, nanti saya Oke. share, saya kelupaan ya. Nanti saya cari Oh dulu ya, Sir, filenya. thank you. Nah itu Yang Fahri, Yang di Fahri tadi maksudnya menggunakan frase-frase itu ya, just below, just over, just under, just above. Iya. Iya, kalau yang itu nggak masalah. Ya, cuman jangan terlalu sering. Kalau mau gunakan frase yang sama, maksimal 2-3 kali saja. Kalau over the entire essay juga akan membosankan. Ya, just below sedikit di bawah, just under ya, itu sama saja artinya just under, just below, just above, a little bit above dan lain sebagainya ya. Tapi kurang akademik kalau a little bit, just under, just under, just below, just above ya, above bla 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 bla. Nanti saya carikan, nanti saya ada beberapa yang bisa digunakan sebagai referensi. Oke ya. Oke, Sir. Sip. Kalau nggak ada pertanyaan kita, ya masih? yang kata-kata alternatif kemarin itu sih yang saya pengen koleksi Ya. dulu. Oh, nanti bisa dipakai. Ya, nanti saya share. Saya kemarin nyari nggak ketemu di mana filenya. Mudah-mudahan saya cari di eksternal dulu ya. Tapi mostly emang kalau di IELTS yang official testnya ini dia berupa chartnya yang line chart atau yang kayak batang apa ya? Tergantung, it Bar chart depends. gitu. Nggak ada pola tertentu yang jelas. Random ya. Bisa pie chart, bisa siklus proses, bisa line graph, bisa bar chart, bisa tabel, tergantung ya. Oke. Ini hanya sampel saja ya. Nanti Oke. bisa di Google saja contoh-contoh yang lain, pie chart dan lain sebagainya. Nah, kita leave yang ini dulu. Kita coba buka sedikit yang writing task 2 ya. Kayaknya ASI harus. mana, Sir, by the way? Ya? ASI mana? ASI nggak bisa katanya ada ASI. lembur, ada kegiatan. Oh. Oke, saya pause recording. Oke, kita masuk ke writing task 2. The second part of the IELTS writing is task 2. At least you have to write about 250 words, 250 kata, dan dia skornya lebih tinggi daripada task 1 ya. Where you are presented with a point of view, jadi soalnya itu tentang permasalahan suatu kasus, argument or problem, and asked to write an essay in response. Kita diminta untuk memberikan respon. Waktu untuk menulis task 2 itu 40 menit, termasuk untuk brainstorming ya, memikirkan apa yang mau ditulis. Sama seperti task 1, you must understand the marking criteria and the essay structure. Nah, sama marking kriterianya sama antara task 1 dengan task 2. Ada 4 yang dinilai, task achievement, menjawab enggak pertanyaannya, kemudian antara paragraf 1 dengan yang lainnya itu nyambung, kemudian menggunakan beragam vocabularies, structure dan lain sebagainya, kemudian grammarnya akurat atau tidak. Sama kurang lebih ya. Nah, structure-nya juga kurang lebih sama ya. Ada intro, ada body, kalau kemarin itu feature,
yang paling mencolok apa? Kalau di sini ada body 1, paragraph 1, main body 2, paragraph 2, dan conclusion. Jadi kalau di task 1 nggak wajib hukumnya ada conclusion, kalau di task 2 wajib. Kalau nggak ada intro dan conclusion, skornya akan kurang. Nah, most common IELTS task 2 question. Jadi ini 5 tipe yang sering muncul. Itu ada agree or disagree. Nanti kita dikasih permasalahan, pendapat, kira-kira kita setuju atau tidak. Kemudian tipe yang berikut itu advantages and disadvantages. Mungkin manfaat atau ketidakmanfaatan dari teknologi dan lain sebagainya. Kemudian problem and solution. Ada juga kadang-kala kita ditanya permasalahan yang dihadapi itu apa dan kira-kira solusinya seperti apa. Kemudian discussion. Discussion kita diminta untuk mendiskusikan dari pertanyaan yang diberikan. Two-part question. Jadi dia ada 2 bagian pertanyaan dan ini yang lebih kompleks ya. Kita lihat coba satu contoh untuk contoh ya. Example. Ini pertanyaan tentang agree or disagree. Some people believe that unpaid community service, ingat harus dipahami pertanyaannya, unpaid community service should be a compulsory part of high school programs. Jadi some people believe that unpaid community service, artinya layanan komunitas tidak berbayar, should be compulsory, artinya volunteer ya, relawan. Harusnya wajib, menjadi bagian wajib dari program sekolah menengah atas, high school programs. For example, working for a charity, ini untuk penggalangan kegiatan sosial, charity ya, improving the neighborhood or teaching sports to younger children. Ini kasih contoh. Do you agree or disagree? Jadi ini statementnya. Dari statement ini kita ditanya apakah kita setuju atau enggak dengan statement tersebut. Some people believe that unpaid community service should be compulsory. Jadi harusnya wajib. Nah, menurut Anda, jika Anda ditanya, itu setuju atau tidak dengan konteks mewajibkan community service yang gratis, tidak berbayar? Itu contoh pertanyaannya. Nah, essay structure seperti apa? Nanti kita lihat ya dari contoh pertanyaan itu kira-kira responnya seperti apa. Strukturnya itu seperti yang tadi saya jelaskan. Itu intro, ada minimal dua hal yang kita tulis di bagian intro. Yang pertama itu parafrase pertanyaan, sama dengan yang kemarin. Kita coba membahasakan pertanyaan ke dalam bentuk yang lain, tetapi artinya sama. Kemudian give your opinion and outline main ideas. Nah, ini overview dari essay task 2-nya. Posisi teman-teman itu di mana? Apakah setuju dari pertanyaan tadi ya, misalnya agree or disagree, atau tidak setuju? Nah, di situ harus clear posisinya. Kalau Anda setuju, ya harus ada pernyataan bahwa Anda setuju dengan statement tersebut. Kalau tidak setuju, ya nyatakan bahwa Anda tidak setuju. Jadi harus ada main idea tentang posisi atau respon di bagian overview-nya. Nah, di body paragraph 1, itu mulailah menjelaskan apa yang ada di overview. Ya, biasanya untuk memudahkan itu setiap paragraf harus ada topik sentence yang saya sebutkan tadi. Awal-awal paragraf tulislah kalimat yang sederhana dan mudah dipahami. Itu topik sentence dari masing-masing paragraf. Kemudian jelaskan apa yang dimaksud dari topik sentence yang Anda tulis itu. Biasanya dengan keep in mind pertanyaan why. Why, and why. Ya, explain topic sentence. Nah, kemudian dukunglah topic sentence itu dengan memberikan example. Jadi template-nya seperti itu ya. Masing-masing paragraf punya topic sentence. Nah, masing-masing paragraf punya penjelasan topic sentence dan masing-masing paragraf harus punya, bukan harus, bagusnya kita berikan example contoh untuk lebih memudahkan pemahaman kita tentang apa yang Anda maksud. Begitu juga di body 2, main body paragraph 2 juga harus ada topik sentence, penjelasan tentang topik sentence yang disebutkan, dan contoh jika memang diperlukan. Nah, conclusion, summary of main points and opinion. Jadi, conclusion itu biasanya mengulang overview. Ya, jadi conclusion itu mengulang overview. Jadi parafrase overview-nya. Ya.
Jadi mudahnya untuk membuat conclusion itu kalau misalnya nggak sempat mikir lagi, ya udah ulang bagian overview dari introduction, paraphrase dia, masukkan ke dalam conclusion. Nah, coba kita lihat contoh dari pertanyaan yang tadi. Ini ya contohnya. Oke. Ini 265 kata, contoh jawaban ini, kan dia minimal 250, ada kelebihan 15 kata, which is fine ya. Kita lihat soalnya ini di sebelah kiri, kemudian ini intronya. It is argued that volunteering, nah ini volunteer, community service kan, unpaid community service itu sinonimnya volunteer kan. Volunteering should be made part of the school curriculum. Ini sinonim dari kurikulum ini adalah school programs ya, kurikulumnya. This essay, nah ini kan yang pertama, kalimat pertama, kalau diperhatikan kalimat pertama itu adalah paraphrase dari soal. Nah, kemudian setelah paraphrase soal, itu adalah overview dari essay-nya teman-teman. This essay agrees. Nah, tadi kan ditanyakan, agree atau disagree. Nah, posisinya dia di sini, agree ya. This essay agrees with that suggestion completely. With that suggestion, kan ini menyarankan bahwa itu wajib ya. Completely because, ada alasan. Because it helps pupils develop soft skills and helps them gain much needed work experience. Nah, ini contoh overview yang singkat, padat, dan jelas. Nah, dari overview ini kita bisa tahu penulis itu akan menjelaskan apa saja. Nah, coba perhatikan ya. Because it helps pupils develop soft skills. Develop soft skills. Kalau saya nebak, maka di bagian awal tulisannya itu akan menjelaskan tentang develop soft skills. And helps them gain much needed work experience. Nah, kemungkinan dia akan menjelaskan bagian membantu mereka mendapatkan experience, pengalaman kerja, kemungkinan di paragraf berikutnya. Ini tebakan saya melihat overview. Nah, kita buktikan, kita baca paragraf pertama. Education should not be limited to strictly academic pursuits, and those in education should also develop life skills, such as teamwork, empathy, and self-discipline. And one of the best ways to hone these aptitudes is through community service. Ini panjang kalimat ini, memang level bahasa Inggrisnya advance karena nilainya ini 8,0 ya tulisan ini. Aptitude is through community service. Ya, education should not be limited. Pendidikan harusnya tidak dibatasi dengan kaku terhadap pencapaian academic pursuits. And those in education should also, oleh karena itu, pendidikan juga harus mengembangkan skill kehidupan, life skills, seperti kerja tim, empati, dan disiplin diri. And one of the best ways to hone these aptitudes itu maksudnya teamwork, empathy, and self-discipline, is through community service. Jadi kalau dimaksud inti dari paragraf ini, kehidupan di sekolah itu tidak melulu akademik. Jadi ada yang perlu kita kembangkan skill-skill yang lain. Nah, cara untuk mengembangkan skill itu adalah melalui community service. Titik. Nah, kemudian dari ini jadi topik sentence-nya. Ya, ini kan topik sentence masing-masing paragraf itu adalah bagian pertama. Kemudian didukung menggunakan explain topic sentence. Jadi menjelaskan topik sentence-nya. Serving those less fortunate, karena ngomonginnya tentang service ya. Maka di kalimat berikutnya dia ngomongin tentang service juga. Ini jadi kalimatnya padu. Kalau di akhir kalimatnya menjelaskan service, maka di awal kalimat berikutnya harusnya juga terkait dengan service. Karena dia menjelaskan kalimat sebelumnya. Serving those less fortunate, melayani mereka yang kurang beruntung, than ourselves, teaches us, mengajarkan kita banyak pelajaran. Pelajaran apa saja? Including how to work with people from other backgrounds and the value of hard work. Thus, enabling us to hone these skills before becoming an adult. Itu mendukung, menjelaskan topik sentence yang tadi pertamanya.
Kemudian for example. Nah, untuk memperjelas lagi dia kasih contoh. For example, many young people from wealthier countries, banyak pemuda dari negara-negara kaya maju, take a gap year. Jadi mereka setelah sekolah itu, mereka nggak langsung kuliah, mereka itu istirahat sebentar, a gap year ya. And help those less fortunate than themselves to increase their gratitude for what they have and improve their work ethic. Jadi mereka ngambil kesempatan break sejenak untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Nah, jadi kelihatan kan di paragraf body one ini dia menjelaskan bagian overview yang develop soft skills. Ya, soft skills. Nah, kita pindah ke paragraf body two. Many colleagues and companies are also increasingly looking for this type of experience. Nah, karena tadi kan nyebutin pengalaman berorganisasi, community service, membantu orang yang secara sukarela ya. Nah, dia mulai menjelaskan tentang dunia kerja ya. Many colleagues and companies are also increasingly looking for this type of experience. Pengalaman yang mana? Pengalaman yang volunteer tadi yang dimaksud. Most school leavers have the same grades and charitable works can help set you apart from other students when making college applications. Jadi ketika membuat aplikasi, pengalaman-pengalaman tadi itu akan sangat membantu. For example, nah dia kasih contoh lagi nih. Jadi masing-masing paragraf dia kasih contoh. Cambridge and Oxford receive thousands of applications from straight A students every year and can only accept a small percentage of applicants. Jadi contohnya Cambridge dan Oxford itu menerima ribuan pelamar ya from straight A students. Maksudnya dari mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa pintar ya, A student maksudnya nilainya A+ gitu ya. Every year and can only accept dan hanya bisa menerima a small percentage, hanya menerima sedikit saja padahal yang melamar ribuan. What you have done outside the classroom, jadi pengalaman yang kita dapatkan yang di luar sekolah, yang tadi itu kegiatan ikut volunteer dan lain sebagainya, ya classroom, is often the thing, biasanya sering menjadi sesuatu that differentiates, yang membedakan you from everyone else and gets you that coveted spot. Jadi kan kalau mau masuk universitas ternama itu kan biasanya orang-orang pintar ya. Nah, untuk membedakan karena sama-sama pintar, biasanya universitas ternama itu akan lihat pengalaman organisasi dan lain sebagainya, dan itu akan jadi nilai plus. Nah, itu yang ingin dijelaskan oleh penulis dengan memberikan contoh Cambridge and Oxford ya. Selesai. Jadi dia menjelaskan bagian kedua daripada overview. Helps them gain much needed work experience. Oke, in the last part itu adalah conclusion. In conclusion, jadi itu bisa digunakan template-nya itu in conclusion ya, atau to wrap up, atau overall, atau to conclude, banyak ya yang bisa digunakan. Teenagers should be made to partake in unpaid work. Jadi remaja harusnya ikut ambil bagian dalam pekerjaan yang tidak berbayar, artinya volunteer ya, unpaid work, as part of their schooling, sebagai bagian dari sekolah mereka. Because it will help them learn things they wouldn't ordinarily learn from their teachers. And it will also boost their chances of getting into third level education. Nah, coba perhatikan bagian overview dari essay ini. Ya, overview-nya dengan conclusion. Overview dengan conclusion itu kurang lebih sama, ya. This essay agrees with that suggestion completely because it help pupils develop soft skills. Di sini ada it will help them learn things they would not ordinarily learn from their teachers. Mempelajari sesuatu yang tidak akan mereka dapatkan dari guru. Dari guru kan akademik saja kan. Nah, di sini soft skills. And helps them gain much needed work experience, dan membantu mereka mendapatkan pengalaman kerja. Di sini mereka gunakan
And it will also boost their chances of getting into third level education. Bisa membantu mereka untuk bisa masuk ke studi jenjang yang lebih lanjut. Nah, ini kurang lebih gambaran contoh how you structure your essay if you got agree or disagree question. Jadi pertama mengulang pertanyaan, itu intronya. Kemudian overview itu harus ada posisinya, setuju atau tidak setuju. Kenapa setuju? Langsung dijelaskan di overview. Because, nah, dari because ini ketahuan kita akan menulis berapa paragraf bodinya. Dari sini because, satu, bisa mengembangkan soft skill, yang kedua bisa menambah pengalaman kerja. Jadi kelihatan dari overview. Maka paragraf berikutnya ke body 1 ngomongin tentang soft skills, dan paragraf body 2 ngomongin tentang pengalaman kerja. Selesai. Nah, di bagian conclusion itu mengulang intro, mengulang overview. Jadi seperti itu. You have to practice a lot in order to be able to do this. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Atau ada yang nggak paham dari contoh soal ini atau kalimatnya ambigu? Just to clarify, sir. Gimana, Fajar? Ini karena dia punya struktur yang berbeda, ya ada beberapa detail struktur yang berbeda di sini dari yang pola pertama, maksudnya yang part pertama tadi. Karena tadi saya lihat di sini ada give your opinion gitu. Jadi apakah di sini kita tuh diperbolehkan untuk memberikan argumen yang sifatnya subjektif gitu, karena yang sebelumnya itu kan kita harus benar-benar sesuai data gitu kan. That's a good question. Thanks for asking. Benar, Fajar. Jadi kalau task 1 itu kita diminta untuk menyajikan data, nggak boleh masukkan subjektivitas kita. Nah, kalau di task 2 karena memang ditanya our opinion, jadi gunakan subjektivitas itu di sana. Dan Anda boleh ngarang-ngarang, siapa yang tahu. Misalnya pas kasih contoh, ya udah karang aja walaupun enggak. Karena kan di sini bukan tidak akan dibuktikan benar atau tidak yang kita ucapkan. Yang jelas dia ingin menilai bagaimana kita menulis esai, argumennya seperti apa, bagaimana kita membuat pendukung argumen, support thesis statement, topik sentence-nya, kita bagaimana menulis topik sentence, bagus nggak? Kemudian kita bisa mendukung nggak tesis statement itu, topik sentence-nya, kemudian bisa nggak kita kasih contoh. Itu yang dinilai, bukan dinilai benar tidaknya. Benar tidaknya data yang kita sajikan atau argumen yang kita sajikan. Itu nggak dinilai seperti itu. Jadi terserah, kita boleh mengarang indah di sini, memasukkan nilai subjektif atau berdasarkan pengalaman. Contoh misalnya mau, for example, from my own experience, boleh. Ya, from my own experience when I was in Australia, misalnya pernah studi di Australia dan lain sebagainya, itu boleh dimasukkan pengalaman pribadi. Jadi memang di bagian task 2 itu umumnya itu adalah subjektif ya. Berarti kita fokus banget harus sesuai, maksudnya harus well structured di sini, sir. Yes, exactly. Harus well-structured. Jadi untuk memudahkan ikuti template ini. Di intro itu parafrase pertanyaannya, kemudian pertegas posisinya, setuju tidak setuju, kemudian kenapa. Nah, kalau mau menulis 3 paragraf body, maka alasannya buat 3. Kalau di sini kan cuma alasannya 2 nih, untuk mengembangkan soft skill, kemudian untuk dapat pengalaman kerja. Kalau mau nambahin, kira-kira apa lagi satu? Kalau volunteer, mungkin ayo, ada ide nggak? Selain soft skill, kemudian pengalaman kerja, kalau kita ikut kegiatan volunteer. Networking mungkin ya, networking. Ya, jadi kalau sebutin 3 alasan, artinya akan ada 3 main body. Kalau nyebutin 2, berarti hanya ada 2 main body. Jadi dari overview itu akan kelihatan, kita nulis body, inti tulisan itu ada berapa paragraf. Oh ya, Sir. Saya baru ingat, ini soalnya persis banget dengan prediction yang pernah saya kerjakan dulu. Oke. Nah, jadi kalau saya malah waktu itu bukan agree, tapi disagree, karena argumen yang pertama itu
community service ini tuh menurut saya waktu itu kalau nggak salah kayak nggak percuma gitu loh Sir, karena siswa itu ada namanya ekstrakurikuler, jadi sudah mengasah kemampuannya itu di situ gitu. Terus yang kedua itu bakal membebani siswa gitu, karena kan banyak PR-nya, kemudian banyak kegiatan juga, di rumah juga ada kegiatan kayak gitu. Jadi saya jelaskan kayak gitu sih. Dan saya bawa case-nya di pendidikan di Indonesia gitu. Ini kan case-nya di luar ya. Ya, Saya bawa oke. case-nya di Indonesia. Oke, nggak masalah. Jadi terserah mau setuju atau tidak setuju, yang jelas argumennya harus clear ya. Nah, kita coba ya. Kalau misalnya nggak setuju. It is argued that volunteering should be made part. This essay disagree. Coba kita buat strukturnya ya. Iya. Jadi buat kerangka, saya hapus dulu ini. Jadi kerangkanya ini, intro, itu mengulang yang pertama ya, paraphrase question. Kemudian yang berikutnya, bagian berikutnya itu dari intro ada overview. Overview-nya itu disagree ya. Ingat butuh posisinya. Koko tadi bilang disagree. Kemudian kenapa disagree kok? Satu. Ini kerangka ya, kerangka isi. Ya, Sir. Yang pertama itu membebani siswa kalau saya. Membebani siswa. Burden Siswa. the students. Burden the students. Ya. Oke. Nanti alasannya detailnya itu pada saat menulis di paragraf bodinya ya. Cukup di sini saja. Ya, Burden the students. Kemudian alasan yang kedua. Community service has already existed by, maksudnya sama ekskul gitu, saya gimana ya ngomongnya? Saya lupa waktu itu. Ya, nggak apa-apa. Kira-kira apa alasan tidak setujunya? Satu, membebani siswa. Yang kedua, community service is not effective. Kalau saya bilang waktu itu statementnya. Not effective. Atau kita boleh sekarang nih, yang lain ayo bantu. Fajar, Fahri, ada ide kalau disagree. Alasan tidak setujunya itu kenapa? Satu sudah ada, burden the student, membebani siswa ya. Yang kedua, kalau di zaman sekarang itu Sir, kita tidak begitu membutuhkan pengetahuan yang kita dapatkan dari organisasi, karena di Google sekarang sudah ada kelas-kelas yang disediakan yang bisa didapatkan di luar dari organisasi itu gitu. Jadi bahkan sekarang di Google itu sudah ada kelas yang langsung memberikan sertifikat untuk orang-orang yang mempelajari satu bidang. Oke. Kalau disingkat, kira-kira ini kita hanya buat kerangka pikirnya biar lebih mudah menulis ya. Yang pertama membebani siswa, yang kedua community service is not effective atau not useful, lupa saya statement saya waktu itu. Oke. Organization is no longer can be replaced. Can be replaced ya, bisa digantikan. Replaceable. Ini yang lebih simpel. Ya, replaceable ya. Sudah bisa digantikan sebenarnya, replaceable ya, replaceable. Oke. Atau ini Sir, apa sih bahasa Inggrisnya, sudah terwakilkan? Represented. Ya, represented. Jadi sama ekskul. Kalau argumen saya kemarin gitu. Jadi udah ada ekskul gitu. Ya, terserah. Ini hanya contoh saja ya. Contoh alasan lain. Yang ketiga, ini kalau mau buat 3 body ya. Replace burden the students, replicable with IT, with Google ya. Misalnya replaceable by Google, nggak apa-apa. Google. Kemudian yang ketiga, mungkin wasting time mungkin ya. Bagi orang-orang tertentu ya. Kalau argumennya jelas silakan, mungkin kontekstual ya, kontekstual sini maksud saya gini, tidak semua orang bisa bekerja secara tim. Ada orang yang memang dia bisa perform dengan sendiri, kontekstual ya. Jadi memang beberapa orang, sebagian besar orang itu senang mungkin di negara-negara maju, tetapi tidak di negara-negara berkembang. Misalnya seperti itu ya. Memang benar di negara maju itu kegiatan volunteer itu menjadi bagian wajib ya, karena mereka itu sudah well developed ya. Tapi kalau di
negara-negara berkembang, jangankan buat yang apa namanya kegiatan seperti itu, kegiatan yang wajib saja masih setengah mati ya, ngatur waktu dan lain sebagainya. Jadi alasan berikutnya itu kontekstual, misal ya. Nah, maka di bagian body 1 itu nanti nulisnya yang pertama tentang ini, burden the student. Burden the student. Burden the student. Burden the students. Why? Because explain apa yang dimaksud dengan membebani siswa. Kang diminta tadi tesis statementnya, burden the students, kemudian untuk menjelaskan apa yang dimaksud membebani siswa. Ayo, kenapa dia terbebani? Because the students already have a lot of subjects and also Students stuff to do at school gitu. Lots of things to do. Yeah, to do. Yeah, things to do. Okay. And a lot of time to spend in school gitu San. Yeah, lots of dari sekolah itu dari pagi sampai sore gitu. Yeah, and have no much time. Yeah. To do other things, ya. To do other things outside academic life. Misal ini ya. For example, nah kasih contoh. For example, when I was, ini boleh nih. For example, boleh. For example, when I was a senior high student, senior high school student, I was involved. Ingat kalau ngomongin past tense ya, karena ini sudah lampau ya. I was involved, bla 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 bla. Ini contoh saja. Oke, body 2, body 2 itu jelasin tentang replaceable by Google ya. Replaceable by Google. Explain this. Apa maksudnya bisa digantikan dengan Google? Nowadays, misalnya ya, nowadays, the most comfortable place to learn something new, including soft skills. The most common place to learn something including soft skills is Google. Oke. For example, nih kasih contoh lagi. For example, if you want to know about how to help people with disabilities, you just type on your device on Google, misalnya Google ya, Google search engine, biar nggak ngulang, your search engine, bla 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 bla. Nih panjang jadinya. Oke, body 3 seperti itu ya, body 3 ngomongin tentang kontekstual. Apa yang Anda maksud dengan kontekstual? Itu yang dijelaskan, kontekstual. Penjelasannya kontekstual. In developed countries, people and work life do use work experience a lot as an instrument to find workers. Misalnya ya, to find workers or student, terserah. Students in the university. However, nah kan kita membandingkan nih. However, in developing countries like
Indonesia, unpaid work is not acceptable. Not really, is not really acceptable. Why? Kenapa tidak diterima? Why? Jelaskan lagi dan seterusnya. Ini akan panjang jadinya. Jadi setelah itu ada conclusion ya. Conclusion tinggal paraphrase overview. Misalnya, although many people, especially, misalnya nih ya, especially from developed countries, although many people, especially from developed countries, argue that volunteering must be integrated into curriculum, yeah, in the context of underdeveloped countries, it cannot be generalized. Tidak boleh disamakan ya, digeneralisasi. Cukup segitu bisa. Ya. Jadi ini bisa di teman-teman lihat caranya ya, dari pertanyaan itu di intronya Pak harus jelas parafrase pertanyaan, kemudian posisinya kalau pertanyaannya agree disagree harus ada posisinya agree atau disagree, dan jelaskan, sebutkan alasan mengapa setuju atau tidak setuju. Jangan detail di bagian overview ya, general saja. Nah, detailnya itu nanti di paragraf body 1, 2 dan seterusnya. Dengan cara seperti ini 250 kata insya Allah nggak terlalu sulit ya. Oke, ada pertanyaan, itu contoh cara menyusun essay structure-nya ya. Jadi jangan langsung nulis ketika melihat soal. Biasanya kita buru-buru nulis. Nah, biasanya kita akan stuck kalau nggak clear mau nulis apa, itu akan stuck, bingung. Aduh, ini lanjut kemana? Jadi luangkan waktu sedikit, 5 menit mungkin paling sedikit 5 menit untuk mikirin kerangka isinya seperti apa. Intronya saya akan parafrase pertanyaan, kemudian posisi saya itu agree atau disagree, alasan saya agree itu ada 2 atau alasan disagree saya itu ada 2. Yang pertama titik-titik-titik, yang kedua titik-titik. Nah, di body 1 saya jelaskan alasan yang pertama, di body 2 saya jelaskan alasan yang kedua, konklusi saya mengulang intro. Jadi seperti itu ya. Teorinya sudah dapat, sekarang tinggal perbanyak latihan. Ada pertanyaan? Nah, oh ya, Sir. Berarti ini minimal 250 ya? Nggak ada Ya, maksimalnya, 250 minimal. Maksimal 280 lah, jangan terlalu banyak. Oh, oke, Sir. Ya. Ada pertanyaan? Nah, skill ini juga akan membantu di speaking ya. Jadi kalau ditanya sesuatu, kasih dia general statement pertama. Di sini ada topik sentence ya. General statement dulu, setelah itu jelaskan apa yang Anda maksud. Apa yang Anda maksud dengan statement itu? Kenapa Anda bilang volunteer itu membebani siswa? Ya, jadi di speaking juga seperti itu. Kurang lebih sama pendekatannya dengan writing. Jadi general statement, kemudian jelaskan dari general statement yang Anda katakan tersebut. Kalau bisa kasih contoh. Jadi kita akan ngomong semakin panjang. Any question? Fajar, Fahri?
Belum, sir. Oke, kalau nggak ada, kita mungkin cukup dulu. Kalau mau coba, ini ada pertanyaan, tapi pertanyaan bukan tentang agree disagree ya. Pertanyaan tentang ini. Technology is being used more and more in education. Ya, jadi teknologi semakin sering digunakan di dunia pendidikan. Discuss the advantages dan disadvantages, manfaat dan ketidakmanfaatan dari fenomena ini. Silakan coba nulis. Kalaupun tidak mau tulis, buat kerangkanya saja, kerangka esai seperti yang kita coba sebelumnya. Kita praktisnya pertemuan berikutnya. Oke ya? Sir, boleh nggak yang tadi itu dikirim ke grup? Yang mana itu? Yang barusan, sir. Yang sekarang barusan. Iya, saya kirim setelah ini ya. Oke, thank you. Oke. Ada pertanyaan lagi? Maksudnya kalau yang ini boleh taruh pendapat nggak sih? Maksudnya yang kayak pengalaman kita gitu. Boleh, silakan. Oh ya, oke. Oke ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita pertemuan ya. Ini dikumpulinnya besok atau Nggak, sebelum pertemuan berikutnya besok kan nggak bisa ya. Kita pertemuan malam Sabtu. Iya, malam Sabtu. Oke, berarti dikumpulnya sebelum malam Sabtu ya, biar bisa saya siapkan seperti ini. Tapi untuk kelas malam Sabtu kayaknya kita bakalan speaking nggak sih? Karena kan di awal kita speaking kemarin. Oh ya, boleh, terserah sih, terserah. Tapi bolehlah sedikit dibahas ya, soalnya kayaknya ya, benar. Boleh. Kita bahas sedikit. Ya, bahas sedikit kalau ada waktu kita speaking ya. Oke ya. Oke, kalau gitu kita break dulu. Thanks for joining my virtual session. Let's close our meeting by saying hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks guys. Thanks, sir. Yo.